Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf anak-anak semua, karena ada kendala teknis. Jadi dari kita terputus ya pada saat live YouTube ya. Mohon maaf sekali. Ya, kita lanjut saja ke materi kita. Masih di kelas 6, tema 6A, subtema 1, pembelajaran pertama. Ya, tadi kalau tidak salah baru sampai ke perkembangbiakan generatif. Nah, mari kita lihat materi kita bersama. Ya, sudah ada? Sudahlah ya, insyaallah. Ya, anak-anak semua. Nah, perkembangbiakan generatif. Tadi setelah kita mencari ide pokok tentang tanaman padi, nah, kita akan mencari bagaimana perkembangbiakan tanaman padi tersebut. Apakah dengan cara generatif atau dengan cara vegetatif. Ya, kita ketahui bahwa perkembang tumbuhan itu berkembang biak dengan dua cara, secara generatif atau kawin, ataupun secara vegetatif tidak kawin. Kita akan melihat bersama tayangan video tentang perkembangbiakan generatif. Yuk. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya tetap semangat dan bahagia. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Umaya. Saya mengajar di SDIT Aroihan, Bantul. Oke, untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan belajar bersama tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yuk, kita mulai belajar bersamanya. Ada sangat banyak tumbuhan di bumi kita. Tuhan menciptakan tumbuhan untuk kita. Ya, untuk kita. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Wow, Tuhan memang sangat baik. Nah, agar tumbuhan bisa bertambah banyak dan tidak punah, Tuhan membuat tumbuhan bisa berkembang biak. Untuk cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara. Yang pertama yaitu secara generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui benang sari sebagai alat kelamin dan putih. Memiliki ciri. Ciri pertama adalah ada kawinan tumbuhan secara aktif adalah bunga. Oke, inilah salah satu dari bersama-sama. Untuk bagian berikutnya yaitu dasar bunga. Dasar bunga ini yang lainnya. Sedangkan bagian bunga yang berikutnya yaitu paling cantik dan sebagai perhiasan bunga. Nah, inilah yang dinamakan putih sebagai atau kupu-kupu atau lebah. Setelah terjadi penyerbukan, maka mereka akan menuju ke bagian bunga yang bernama bakal buah. Dan di dalam bakal buah inilah terjadi perkawinan antara benang sari dan putih, sehingga akan menghasilkan buah dan biji. Dan bijilah yang bisa kita tanam dan akan menjadi tanaman baru. Ternyata penyerbukan itu ada berbagai macam jenisnya. Yuk kita pelajari bersama-sama. Penyerbukan yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Penyerbukan ini terjadi pada satu buah bunga saja. Jadi benang sari dan putihnya ya berasal dari bunga itu sendiri. Sedangkan penyerbukan yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Terjadi pada dua buah bunga tetapi masih dalam satu pohon. Sedangkan penyerbukan yang berikutnya penyerbukan silang. Penyerbukan ini terjadi pada dua buah bunga yang berasal dari dua buah pohon tetapi masih sama jenis dan varietasnya. Contohnya penyerbukan bunga mangga mekatam. Sedang penyerbukan yang terakhir bunga mangga golek. Ya, cara generatif atau dengan biji. Mangga memang berkembang biak secara generatif. Biak secara generatif. Yaitulah tumbuhan yang lainnya yang berkembang biak. Tumbuhan sangatlah penting bagi kelestarian tumbuhan dengan cara menumbuhkan. Jangan lupa tanamlah, itu berarti kamu telah mengembang. Like dan subscribe ya di pertemuan. Terima kasih. Iya, alhamdulillah ya. Sudah selesai tadi penayangan video tentang perkembangbiakan generatif tumbuhan. Ya, anak-anakku jangan lupa ya, nanti setelah selesai kegiatan ini kalian
cari di sekitar rumah kalian, tumbuhan apa saja nih kira-kira yang berkembang biak dengan cara generatif atau dengan biji. Tulis nih di bukunya, boleh sebanyak-banyaknya. Yang pasti yang ada ya, yang ada di sekitar rumah kalian. Kalau yang nggak ada jangan ditulis, oke? Gampang kan? Nah, ya anak-anakku semua kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, nah ini ya selanjutnya adalah tentang ASEAN. Ya, anak-anak sekalian, ternyata padi ini tidak hanya sumber makanan untuk negara Indonesia saja. Kenapa? Karena negara-negara yang lain, khususnya negara-negara tetangga kita yang ada di Asia Tenggara juga menjadikan padi ini menjadi sebuah bahan makanan pokok. Kenapa? Karena kondisi geografis di negara kawasan Asia Tenggara ini itu sama seperti Indonesia. Ya, dia bermusim panas dan musim hujan, dan juga mungkin letak geografisnya sama, ada pantai, laut, ada gunung, ada daratan rendah, karena hampir sama. Kebanyakan orang Asia itu makannya nasi. Nah, negara-negara yang terletak di Asia Tenggara ini, ya tadi persamaannya makan nasi misalnya gitu ya. Ada juga perbedaannya. Nah, persamaan perbedaan ini terjadi pada kehidupan sosial budayanya. Inilah perbedaan dan persamaan ini menjadi latar belakang terbentuknya ASEAN. Nah, mungkin teman-teman anak-adik semua belum pernah mendengar kata ASEAN. Ya, ASEAN ini adalah organisasi kerjasama di negara-negara Asia Tenggara. Dan kalian tahu, ternyata lambangnya ini, lambang ASEAN ini adalah lambang dari pohon padi yang diikat. Nah, kita perhatikan di gambar berikut. Ya, nah ini logo ASEAN-nya. Nah, ada warna dan atas simbol ya. Ada 4 warna. Yang pertama ada biru, putih, ada merah, ada kuning. Warna biru ini melambangkan perdamaian dan keamanan. Putih melambangkan kesucian, merah keberanian, kuning ini kemakmuran. Nah, simbolnya sendiri, lingkaran ini melambangkan tentang kesatuan ASEAN. Dan lihat, ada 10 tangkai padi. Nah, 10 tangkai padi ini diikat mempunyai arti bahwa persatuan dan kesatuan dan keharmonisan 10 anggota ASEAN. 10 anggota ASEAN, siapa saja anggotanya? Negara apa saja yang menjadi anggota ASEAN ya? Kita lihat, simak slide selanjutnya. Inilah negara-negara ASEAN. Ada 10. Yang pertama itu negara Indonesia. Jadi pertama itu ASEAN didirikan oleh 5 negara. Ada Indonesia, ada Filipina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Ini adalah 5 negara pencetus ASEAN. Yang dimana luar negeri atau menteri luar negerinya berkumpul di Bangkok, terbentuklah deklarasi Bangkok dan terbentuk ASEAN. Inilah perkumpulan negara-negara Asia Tenggara. Alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang waktunya berjalan, datang atau bergabunglah 5 negara yang lain. Ada Brunei Darussalam, ada Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kalau Timur Leste masih belum. Ini belum, Timur Leste masih belum menjadi anggota ASEAN. Mungkin belum memenuhi syarat ataupun yang lainnya ya. Kita nggak tahu. Ya, anak-anak semua. Nah, kehidupan di negara ASEAN ini pasti ada sama dan ada berbeda. Dan berserta letak geografisnya dan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk lebih jelas lagi bagaimana kehidupan setiap masing-masing negara, mari kita lihat bersama, saksikan sebuah video tentang persamaan perbedaan kehidupan di Asia Tengah. Halo Sobat Belajar, di video kali ini kita akan membahas tentang gambaran kondisi geografis dan sosial budaya negara ASEAN. Sebenarnya Sobat Belajar sudah tahu kan apa itu negara ASEAN? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah sebuah organisasi kerjasama regional di wilayah Asia Tenggara. ASEAN itu sendiri berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri 5 negara yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, dan Malaysia. Ada 5 hal yang melatar belakangi kerjasama ASEAN dan tujuannya adalah salah satunya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia. ASEAN awalnya terdiri dari 5 negara dan sekarang sudah ada 10 negara yaitu Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Ada 3 perairan yaitu dan Samudra Hindia. Dan di bagian utara ada Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Wilayah ASEAN sendiri dibagi menjadi 2, yaitu daratan Jordan, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam, Asia, Singapura, Malaysia bagian timur. Nah, baik, itu adalah negara ASEAN. Nah, kita mulai. Nah,
adalah negara yang berbentuk republik. Ibu kotanya ini adalah Mandalay Place, yaitu tahun 1857 dan sempat hancur pada Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang telah menjadi tujuan wisata yang sama tari mahkota. Tarian ini menampilkan tarian dan mekar pada bulan April bertepatan menuju negara Thailand. Thailand adalah negara kerajaan yang ibu kotanya Bangkok dan dijuluki sebagai negara gajah putih. Thailand satu-satunya negara ASEAN yang tidak dijajah oleh bangsa Eropa. Warisan budaya yang unik di Thailand berasal dari suku Karen atau Kayin. Kenapa disebut unik? Karena semua wanita suku Karen berleher panjang. Semua ini diakibatkan karena pemasangan gelang kuningan yang bertumpuk di leher mereka sejak umur 5 tahun. Tarian tradisionalnya adalah tari Nora yang menampilkan kisah tentang legenda-legenda daerah dalam berbagai versi. Bentuk gerakannya pun berbeda-beda di tiap daerah. Bunga nasional Thailand adalah bunga Ratchaprut atau kalau di Indonesia disebut bunga tengguli. Bunga ini melambangkan persatuan dan harmoni dalam kebersamaan. Kita sekarang menuju ke negara Kamboja. Kamboja negara kerajaan, ibu kotanya Phnom Penh dan bahasa resminya adalah bahasa Khmer yang disebabkan karena mayoritas penduduknya adalah suku Khmer. Makanan yang terkenal di Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Warisan budaya yang terkenal di Kamboja adalah Angkor Wat, yang berarti candi kota, yang merupakan salah satu monumen keagamaan terbesar di dunia. Sehingga Angkor Wat menjadi salah satu lambang negara Kamboja yang ditampilkan pada bendera Kamboja. Tarian tradisional Kamboja adalah tari Aspara, yang merupakan tarian klasik suku Khmer. Gerakannya menggambarkan mitologi Hindu mengenai bidadari Aspara penghuni surga yang cantik jelita. Kenalnya adalah bunga rumdul, yang dapat di banyak tempat, warna kuning keputihan dan anak Singapura dan dijuluki 1000 tulang. Tubuhnya yang berbentuk ikan melambangkan Singapura yang dulunya adalah desa nelayan. Sedangkan kepala tarian khas yang ada di negara Singapura adalah tari Bharatnatyam. Tarian ini mengkombinasikan beberapa irama dan musik serta ekspresi dari para penari. Bunga nasional Singapura ada yang diambil dari nama penemunya. Bunga ini dapat mekar sepanjang tahun. Adalah negara kepulauan yang berbentuk republik. Ibu kotanya Jakarta dan salah satu negara pendiri ASEAN. Negara Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan suku Jawa adalah suku terbesar di Indonesia. Secara turun-temurun dari Jawa ini teh poci. Salah satu tarian tradisional Indonesia adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Tari ini unik. Bunga nasional Indonesia ada 3, yaitu bunga melati sebagai puspa bangsa, bunga anggrek sebagai puspa pesona, dan bunga rafflesia sebagai puspa. Malaysia adalah negara yang berbentuk kerajaan konstitusional.